Gimana jadinya, kalau orang yang paling kau percaya, ternyata adalah orang yang merencanakan kehancuranmu. Tapi setelah kau mati, kau justru kembali ke masa lalu. Dan kali ini, kau punya kesempatan untuk membalas semuanya. Ini adalah kisah Suming, seorang pemuda yang kembali hidup setelah dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Namun kali ini, ia tidak kembali sebagai orang lemah. Dengan bakat mitik dan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Suming akan mengubah takdirnya. Dan siapapun yang menghalanginya, bahkan para dewa, akan ia tebas. Malam itu diselimuti kilatan petir. Hari kebangkitan akhirnya tiba. Namun jauh sebelum upacara itu dimulai, di dalam ruang bawah tanah peringkat es yang dikenal sebagai Death Layer, Dungeon tertua dan paling mengerikan yang pernah muncul di Blue Star, sebuah pertarungan hidup mati baru saja berakhir. Death Layer adalah Dungeon peringkat es pertama dalam sejarah, simbol teror yang tak terkalahkan selama puluhan tahun. Banyak prajurit kuat mencoba menaklukkannya, dan semuanya berakhir dengan kematian tragis. Namun malam itu, seorang diri tanpa bantuan siapapun, Suming datang dan menantang Dungeon tersebut. Setelah pertarungan yang mengguncang bumi, ia berhasil membunuh makhluk terkuat yang menjaga Death Layer. Tepat ketika kemenangan itu baru saja diraih, orang-orang yang sejak awal bersembunyi di sana justru mengepungnya. Mereka tidak datang untuk merayakan keberhasilan Suming, melainkan untuk merampas artefak ilahi yang baru saja ia dapatkan. Kau adalah God Slayer, kata salah satu dari mereka, tapi keberuntunganmu akhirnya habis di sini. Karena kau selama ini dikenal sebagai pahlawan umat manusia, timpal yang lain, kami akan memberimu kematian yang cepat asalkan kau jujur memberitahu di mana kau menyembunyikan artefak ilahi itu. Suming menggenggam pedangnya erat-erat. Energi besar mulai mengalir keluar dari tubuhnya ketika ia menatap mereka semua dengan mata dingin. Aku tidak pernah menyangka, ucap Suming, kalian semua sudah menunggu tepat pada saat aku menyelesaikan Dungeon ini untuk merampasnya dariku. Apa memang sejak awal ini semua rencana kalian? Pada saat itu, Jiang Tang melangkah maju dengan tenang sambil mengaktifkan senjata kuat miliknya. Ia mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Serahkan artefak ilahi itu, kata Jiang Tang. Demi persaudaraan lama kita, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu. Namun setelah mengucapkan itu, ia justru tertawa sinis. Tapi aku akan menghancurkan seluruh kekuatanmu. Mendengar itu, Suming juga tertawa, tawa yang dipenuhi kepahitan. Mungkin aku memang buta selama ini, kata Suming. Sejak usia 18 tahun, aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Kita bertarung bersama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku baru sadar betapa beracunnya hatimu yang sebenarnya, Jiang Tang. Setelah berkata demikian, Suming mengangkat pedangnya dan kekuatan besar kembali meledak dari tubuhnya. Jika kalian semua ingin menguji kekuatan Ring of the Defiance, tegas Suming, silakan coba rebut sendiri. Tapi aku ragu satu pun dari kalian punya kemampuan untuk melakukannya. Salah satu anak buah Jiang Tang terkejut. Kekuatan yang kurasakan dari Suming, ini jelas kekuatan artefak ilahi. Tidak ada waktu untuk ragu, sahut yang lain. Kita harus segera membunuhnya, baru mencari di mana artefak itu disembunyikan. Namun Jiang Tang menghentikan mereka. Suming sedang memegang kekuatan artefak ilahi. Jangan bertindak ceroboh. Ia menoleh ke arah Suming. Tapi rencana kami sebenarnya sudah hampir selesai. Pada saat itulah seseorang tiba-tiba muncul dari langit, memanggil nama Suming. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita turun dengan cepat ke arahnya. Begitu mendarat, wanita itu langsung memeluknya erat-erat. Kenapa kau ada di sini? Tanya Suming, terkejut. Aku mendengar ada orang yang merencanakan sesuatu terhadapmu, jawab wanita itu. Aku sangat khawatir. Suming tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku sudah mendapatkan artefak ilahinya. Ia menatap ke depan. Mereka semua yang berdiri di sini sebenarnya rekan-rekan kita. Namun ia mengerutkan kening. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti, bagaimana kelompok Jiang Tang bisa tahu lokasi tepatnya di sini. Tepat pada saat itu, wanita tersebut tiba-tiba melancarkan serangan mematikan ke arah Suming. Tubuhnya terguncang hebat. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa? Tanya Suming dengan tatapan penuh luka. Kenapa kau melakukan ini? Jiang Tang langsung bersorak kegirangan.
Akhirnya rencana kita berhasil. Ia menoleh pada wanita itu. Katalis terakhir sudah terpasang. Sekarang saatnya mengaktifkan formasi penjara. Seketika lingkaran sihir raksasa muncul mengelilingi tubuh Suming. Ia benar-benar terpaku, ia mengenali segel, kutukan yang terpancar dari formasi itu. Segel itu milik Ren Shaoman. Apakah Ren Shaoman sudah mengkhianatiku sejak lama? Batin Suming, yang kau lihat sekarang, jelas Jiang Tang, adalah formasi penjara yang kami siapkan khusus untuk menjebakmu. Dengan formasi ini, kau tidak bisa lagi menyalurkan kekuatan apapun. Ren Shaoman menatap Suming dengan suara dingin. Maafkan aku, katanya. Sebenarnya aku hanya berada di sisimu selama ini karena Jiang Tang. Ketika aku melihatmu membangkitkan bakat 9 bintang, aku langsung tahu aku bisa memanfaatkanmu untuk mendapatkan artefak ilahi itu. Mendengar pengakuan itu, amarah Suming meledak. Ia berteriak penuh kemarahan sambil mencoba mematahkan rantai energi dari formasi penjara yang mengikat tubuhnya. Serang dia sekarang, perintah Jiang Tang kepada anak buahnya. Tepat ketika mereka hendak maju, sebuah lengan kerangka tiba-tiba muncul dari tanah. Bersamaan dengan dot itu, seorang wanita lain muncul di medan pertempuran, memanggil para makhluk panggilannya dan menghalangi semua orang yang hendak menyerang. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Suming, terkejut melihat siapa yang datang. Wanita itu adalah Jiao. Ia berbalik ke arah Suming. "Jangan menyerah," tegasnya. "Aku tidak akan membiarkan para pengecut hina ini mendapatkan artefak ilahi itu." "Satu orang lagi datang untuk mati," teriak Jiang Tang murka. "Ada puluhan master kuat di tempat ini. Bahkan, jika seorang kaisar turun dari langit sekalipun, kalian berdua tidak akan selamat." Semua orang kembali menyerang. Jiang Tang melesat maju dengan kekuatan penuh. "Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan dibunuh. Jiao, jaga sisi pertahananmu," teriak Suming. Namun tepat ketika Jiao menyadari sesuatu yang tidak beres, ia tiba-tiba diserang oleh Jiang Tang yang muncul dari samping. "Jangan menyimpan dendam padaku," kata Jiang Tang dingin. Suming tidak bisa mempercayai matanya ketika melihat temannya diserang. Jiang Tang segera bergerak, mendekat, mengarahkan senjata surgawinya tepat ke wajah Suming. "Sekarang bukan waktunya kau mengkhawatirkan orang lain," kata Jiang Tang. "Kau juga akan segera dieliminasi." Ia menatap Suming yang masih berjuang melepaskan diri dari formasi penjara. "Serahkan artefak ilahi itu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Kemarahan Suming mencapai puncaknya. Setelah berhasil mematahkan sebagian rantai dari formasi penjara, ia memaki mereka semua. "Bajingan!" teriaknya, langsung mengaktifkan teknik Divine Explosion. Jiang Tang melompat mundur menghindari ledakan dahsyat itu. "Kekuatan yang baru saja kita lihat, itu teknik tingkat dewa," seru salah satu anak buahnya dengan ketakutan. Tubuh Suming kini penuh luka parah, namun ia tetap berjalan menuju Jiao yang terjatuh. "Kenapa kau datang menyelamatkanku?" tanya Suming lemah. "Padahal aku sudah berkali-kali mengecewakanmu." Jiao perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Suming. "Jika kita memang harus mati," katanya, "susah payah, aku berharap kita mati bersama." Namun tiba-tiba sebuah pedang jatuh dari langit dan menancap keras ke tanah di dekat mereka. Semua orang terkejut. Suming mengangkat tubuh Jiao ke dalam pelukannya. Dengan tatapan penuh kebencian, ia bersumpah. "Hari ini," ucap Suming, "aku, Suming Sang God Slayer, bersumpah sepenuhnya, jika aku terlahir kembali, aku akan memburu kalian semua hingga ke ujung dunia." "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" tanya Ren Shaoman gugup. Sepertinya, Jiang Tang menyadari sesuatu, dia berusaha membawa artefak ilahi itu kembali ke Deat Layer, bersamanya. Ketika Suming berdiri di tepi tebing, Jiang Tang berteriak kepada semua anak buahnya. "Hentikan dia, rebut artefak ilahi itu." Namun sebelum siapapun bisa bertindak, Suming melompat dari tebing. Saat tubuhnya jatuh bersama Jiao ke dalam kegelapan, ia menatap Jiang Tang untuk terakhir kalinya. "Jika kau benar-benar menginginkan cincin ini," kata Suming, "datanglah sendiri dan coba ambil." Saat tubuh Suming terus jatuh ke dalam kegelapan jurang bersama Jiao, artefak ilahi yang berada padanya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu semakin terang hingga menelan segalanya. Beberapa saat kemudian, Suming perlahan melihat kilatan cahaya di hadapannya. "Apakah aku sudah mati?" pikirnya kebingungan. Namun ketika kesadarannya benar-benar kembali,
ia perlahan membuka mata dan langsung merasa bingung karena suasana di sekelilingnya sangat berbeda. Suming mendapati dirinya berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Tidak jauh darinya, seorang pria sedang tertawa sambil mengumumkan dengan lantang. Dalam upacara kebangkitan ke-127 di Akademi Pertama Xuanzong, seru pria itu, seorang murid bernama Wang Qi berhasil menyelesaikan perubahan profesi dan memperoleh profesi enchanter seumur hidup dengan atribut bawaan 3 bintang. Sebagian besar murid yang bangkit dalam upacara kali ini ternyata bukan profesi tempur, gumam orang-orang di sekitarnya. Suming tertegun. Aku berada di sebuah upacara kebangkitan. Pada saat yang sama, ia merasakan sensasi yang sangat familiar di dalam tubuhnya. Ketika mulai melihat sekeliling dengan lebih teliti, pikirannya terguncang oleh sebuah kemungkinan yang mustahil. Apakah aku benar-benar telah kembali ke masa lalu, tepat ke hari upacara kebangkitan, saat usiaku 18 tahun? Ingatan Suming tentang masa lalu sangat jelas. Ia ingat bahwa murid gemuk bernama Wang Qi yang baru saja bangkit tadi memang menjadi seorang enchanter dalam kehidupan masa lalunya. Ia juga mengingat dengan sangat baik bahwa orang berikutnya yang akan bangkit adalah Li Song, yang akan memperoleh profesi tempur prajurit dengan atribut bawaan 2 bintang. Setelah itu, Qianyu akan gagal bangkit, dan Son Li akan berhasil memperoleh profesi combat mage. Tepat seperti dalam ingatannya, pembawa acara kembali mengumumkan. Murid berikutnya, Li Song, berhasil bangkit dan memperoleh profesi prajurit dengan atribut bawaan 2 bintang. Tidak lama kemudian, sayangnya Qianyu gagal dalam proses kebangkitan. Lalu, Son Li berhasil bangkit dengan profesi combat mage. Mendengar semua itu, Suming yakin sepenuhnya bahwa semuanya terjadi persis seperti yang ia ingat. Hatinya dipenuhi kegembiraan, ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Kesempatan kedua ini adalah kehendak langit, pikir Suming, agar aku bisa menulis ulang seluruh penyesalanku. Sementara itu, suasana di arena upacara tiba-tiba gempar ketika para murid melihat fenomena luar biasa. Jiang Tang ternyata sedang membangkitkan sebuah profesi tempur tersembunyi. Setelah proses selesai, ia memperoleh profesi Magic Hammer Warrior dengan atribut bawaan 8 bintang. Ini kemunculan pertama profesi tempur tersembunyi dalam upacara ini. Seru para murid. Sudah bisa diduga dari Jiang Tang, celetuk yang lain, dia kan tuan muda keluarga Yang. Ayahnya seorang kaisar perang, ibunya prajurit sihir yang sangat kuat. Suming menatap Jiang Tang dengan pikiran penuh kenangan pahit dari kehidupan sebelumnya. Akademi Xuanzong telah melahirkan seorang jenius 8 bintang tepat di awal tahun ini. Seru pembawa acara. Tiba-tiba seseorang menepuk punggung Suming dari belakang. Ia terkejut dan menoleh. Orang itu adalah Jiao. Aku sudah mencari-carimu cukup lama, kata Jiao. Kenapa kau terlihat sangat terkejut? Suming dengan cepat menenangkan diri. Tidak ada apa-apa, jawabnya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat kepadamu lebih dulu. Kenapa kau tiba-tiba memberi selamat kepadaku? Tanya Jiao bingung. Suming, yang mengingat masa lalu, hanya tersenyum. Kau akan mengerti setelah naik ke panggung. Pada saat itu, pembawa acara memanggil nama Jiao. Ia terkejut karena ternyata sudah gilirannya. Setelah berdiri di depan artefak bintang surgawi dan meletakkan tangannya, tiba-tiba sebuah fenomena muncul. Sebuah profesi tersembunyi lain telah muncul. Seru pembawa acara penuh semangat. Jiao telah membangkitkan profesi tempur tersembunyi Necromancer dengan atribut bawaan 7 bintang. Tahun ini akademi benar-benar luar biasa, seru para murid heboh, 2 profesi tersembunyi muncul, berturut-turut. Suming hanya tersenyum tenang, semuanya memang terjadi persis seperti yang ia ingat. Setelah ini, giliranku. Tidak lama kemudian, pembawa acara memanggil nama Suming. Setelah 2 kebangkitan profesi tersembunyi, bisik orang-orang, kemungkinan munculnya yang ketiga, hampir mustahil. Beberapa mengingat bahwa Suming dari kelas 1 hanyalah seorang yatim piatu. Di dunia Blue Star yang dikuasai para awaken, setiap orang yang mencapai usia 18 tahun mengikuti upacara kebangkitan untuk mengubah profesinya dan menjadi salah satu awaken, mereka yang mampu melampaui aturan, memperoleh kekayaan, dan mendapatkan peralatan yang bisa mengubah takdir seseorang. Namun di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi monster raksasa, bencana mengerikan, dan tantangan tak terhitung jumlahnya.
Ketika Suming berdiri di depan bintang surgawi, ia teringat kehidupannya di masa lalu sebagai yatim piatu yang bertahan hidup berkat bantuan dan beasiswa. Pada hari upacara kebangkitan dulu, ia sangat beruntung karena sebuah fenomena surgawi muncul dan memberkatinya. Pada akhirnya ia berhasil membangkitkan atribut bawaan 9 bintang dan memperoleh profesi legendaris God of Slaughter. Kali ini, pikir Suming, aku akan membuat semua orang memandangku dengan mata yang berbeda. Ia meletakkan tangannya di atas bintang surgawi. Namun tepat saat itu, pembawa acara tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat terkejut ketika melihat jenis energi yang muncul dari tubuh Suming. Apakah seorang jenius dengan atribut bawaan 9 bintang atau lebih akan benar-benar lahir hari ini, gumamnya tercengang. Apakah mungkin seseorang kembali membangkitkan profesi tersembunyi? Bisik orang-orang di sekitar, tak percaya. Suming sendiri mencoba merasakan kembali rune-rune kebangkitan seperti yang ia ingat. Tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Di hadapannya muncul artefak ilahi yang sangat familiar, cincin ilahi Defiance. Apakah artefak ini ikut menemaniku dalam perjalanan kembali ke masa lalu? Batin Suming. Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, sebuah layar sistem tiba-tiba muncul di depan matanya. Sistem dewa terkuat berhasil terikat dengan pengguna. Profesi baru telah diikat. Tidak lama kemudian, proses kebangkitan selesai. Suming memperoleh profesi mitos, Sword God. Suming terdiam sejenak, merenungkan profesi mitos barunya. Tak lama kemudian, sebuah bentuk pedang, raksasa mulai muncul dari dalam bintang surgawi. Fenomena itu begitu besar hingga membuat seluruh arena gempar. Profesi apa yang baru saja dibangkitkan hingga fenomena sebesar itu muncul? Tanya pembawa acara, sangat terkejut. Kalau itu profesi tempur, itu akan luar biasa, kata seorang murid. Tapi kalau ternyata cuma profesi kehidupan, itu akan jadi tragedi besar. Fenomena sebesar ini tidak mungkin berasal dari profesi kehidupan biasa. Tukas temannya, Jang Tang, yang memperhatikan dari kejauhan, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa Suming hanya berdiri diam? Sementara itu, Suming sendiri berpikir bahwa profesi yang ia bangkitkan kali ini bukan lagi God of Slaughter, seperti di kehidupan sebelumnya, melainkan Sword God. Ketika ia menyentuh layar sistem emas di hadapannya, ia tahu bahwa kali ini takdirnya benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah menekan sidik jarinya pada sistem, layar itu segera memberi konfirmasi. Sistem identitas telah diverifikasi. Target zooming telah dipastikan. Profesi, Sword God, bakat emas, sublimation of all things. Suming terkejut melihat bakat emas yang baru saja muncul. Di dalam pikirannya segera terlintas perbandingan dengan kehidupan masa lalunya, ketika ia hanya membangkitkan profesi dengan level bintang jauh lebih rendah. Fakta bahwa bakat emas ini bahkan melampaui tingkat profesi yang pernah ia miliki sebelumnya, membuatnya tersenyum tipis. Jika semua ini benar, batin Suming, kehidupan baruku akan melampaui masa lalu yang pernah kujalani. Bahkan, melampaui diriku sendiri yang dulu dikenal sebagai God Slayer. Sistem kemudian memberitahu bahwa antarmuka keterampilan akan segera dibuka untuk Suming. Namun, beberapa saat kemudian sistem melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Sistem, tidak ada satupun keterampilan yang berhasil dibangkitkan. Suming tidak dapat mempercayainya. Dengan perasaan panik, ia mulai menelusuri sistemnya seperti orang gila, memeriksa setiap bagian dengan harapan menemukan setidaknya satu keterampilan. Apa bedanya diriku sebelum dan sesudah kebangkitan? Pikir Suming putus asa, kalau tidak ada keterampilan, sama sekali. Apakah sistem sedang mempermainkanku? Saat pikirannya dipenuhi keraguan, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan baru. Sistem, umpan balik akan segera diberikan. Sistem akan terus membimbing pengguna. Namun tiba-tiba muncul kesalahan pada sistem yang menyatakan bahwa proses identifikasi sebuah cincin diperlukan. Suming terkejut ketika melihat sebuah cincin tiba-tiba muncul di tangannya. Cincin itu mulai memancarkan cahaya lembut yang perlahan menjadi semakin terang. Sistem cincin ilahi Defiance telah berhasil diidentifikasi. Seketika cahaya besar memancar dari cincin tersebut, dan aura yang dipancarkan menjadi semakin kuat dari detik ke detik. Fluktuasi energi ini terasa sangat kuat dan tidak biasa, bisik para siswa di sekitar. Pembawa acara terlihat sangat terkejut.
Apakah proses kebangkitan sudah benar-benar selesai? Namun, ketika ia melihat hasil sebenarnya, ekspresinya berubah menjadi keterkejutan total. Bakat bawaan Su-ming mencapai angka luar biasa, 10 bintang. Perubahan profesi tersembunyi, pengendali pedang. Umumnya dengan suara penuh kegemparan. Para siswa yang mendengar pengumuman itu langsung tercengang. Mereka semua tahu bahwa atribut bawaan, dengan 10 bintang adalah tingkat bakat yang hanya dimiliki individu peringkat tertinggi. Sebelumnya kupikir profesi prajurit palu sihir 8 bintang milik Jang Tang sudah sangat menakutkan, celetuk seorang siswa. Tapi sekarang muncul seseorang dengan bakat 10 bintang yang jauh lebih luar biasa. Seorang lelaki tua yang menyaksikan upacara itu berkomentar, tahun ini benar-benar menjadi tahun yang penuh talenta luar biasa bagi akademi. Bukan hanya beberapa siswa berhasil membangkitkan profesi tersembunyi, tapi sekarang muncul juga seorang pilihan langit dengan atribut bawaan 10 bintang. Ia menambahkan, meski profesi pengendali pedang sebenarnya tidak terlalu menonjol dalam kategori pendekar pedang, dengan bakat 10 bintang, masa depan anak ini pasti memiliki potensi tak terbatas. Direktur akademi kemudian maju. Aku memutuskan memberikan hadiah kepada murid Su-ming, berupa 1 set item bantuan kultivasi. Saat Su-ming berjalan melewati kerumunan siswa, berbagai komentar terdengar di telinganya. Profesi pengendali pedang sebenarnya cuma pemborosan bakat bawaan, kata seorang siswa. Itu profesi paling rendah dalam kategori pendekar pedang. Pendekar pedang secara alami profesi jarak dekat, tapi pengendali pedang bisa bertarung jarak dekat maupun jarak jauh, jadi harus mengembangkan serangan fisik dan sihir sekaligus. Sumber daya kultivasi yang seharusnya fokus jadi terbagi, kekuatan tempurnya jadi biasa saja. Itu profesi yang benar-benar lemah. Su-ming hanya mendengarkan semua komentar itu dengan tenang. Dalam pandangan orang-orang di sekitarnya, profesi pengendali pedang hanyalah sampah. Namun pada saat itu, Jiao tiba-tiba berlari mendekat dengan wajah cerah. "Selamat, Su-ming," serunya. "Aku juga sangat senang untukmu," balas Su-ming. "Selamat atas kebangkitanmu. Semua yang membicarakanmu tadi cuma omong kosong," kata Jiao. "Fakta bahwa kau mampu membangkitkan bakat 10 bintang saja sudah cukup membuktikan betapa luar biasanya dirimu. Memang, profesi pengendali pedang sedikit lebih lemah di tahap awal, tapi aku percaya dengan bakatmu itu pasti tidak akan jadi masalah." "Terima kasih, Jiao," kata Su-ming. "Aku sama sekali tidak menanggapi serius perkataan orang lain. Reaksi mereka itu justru persis seperti yang kuinginkan." Direktur akademi memanggil nama Ren Xiaoman untuk menjalani proses kebangkitan berikutnya. "Aku yakin Ren Xiaoman juga akan berhasil seperti banyak siswa lainnya," komentar Jang Tang. "Ren Xiaoman memang sangat populer," tambah Jiao. "Hasil seperti itu sudah sangat diharapkan dari si cantik sekolah ini." Namun Jiao tiba-tiba menyadari bahwa Su-ming telah berbalik dan berjalan pergi tanpa mengatakan apapun. "Su-ming, upacara kebangkitan belum selesai. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hasil kebangkitan Ren Xiaoman," jawab Su-ming tenang. Dalam pikirannya, Su-ming masih mengingat jelas bagaimana dalam kehidupan sebelumnya, wanita itu memanfaatkan bakatnya dan pada akhirnya tidak ragu mengkhianatinya. Sementara Ren Xiaoman berjalan menuju altar, Su-ming justru teringat kembali kata-kata yang pernah ia ucapkan, bahwa suatu hari ia akan membalas pengkhianatan itu. Setelah meninggalkan akademi dan tiba di pusat kota, Su-ming mulai mengamati sekelilingnya. Dalam kehidupan barunya ini, hampir semua hal tentang kehidupan sehari-hari terlihat sama seperti sebelumnya, kecuali profesi yang baru saja ia bangkitkan. Saat memeriksa sistemnya, ia menemukan sebuah keterampilan bernama penyamaran total yang mampu menyembunyikan atau bahkan menulis ulang informasi dirinya sendiri, peralatan, profesi, dan keterampilan. Su-ming langsung memikirkan kemampuan ini karena ia tahu keterampilan tersebut adalah salah satu dari 4 kemampuan yang ia bawa dari kehidupan masa lalunya. Kemudian Su-ming kembali mengamati cincin yang tadi muncul di tangannya. Sistem artefak ilahi cincin Defiance sedang dimuat. Setelah proses pemuatan selesai, Su-ming telah mewarisi sebagian kemampuan dari profesi God Slayer. Su-ming menjadi kebingungan, profesi barunya adalah Sword God, tapi justru memiliki kemampuan dari God Slayer.
Ia membuka jendela statusnya. Atributnya masing-masing berada di angka pukul 10-10 kekuatan, 10 konstitusi, 10 kelincahan, 10 roh, dan 10 keberuntungan. Level saat ini masih berada di level 1. Profesinya, tercatat sebagai Sword God dengan tingkat legendaris, satu-satunya di dunia. Bakatnya bernama Sublimation, of all things. Keterampilannya terdiri dari tebasan God Slayer, penyamaran total, langkah bayangan ilahi, dan mata persepsi. Orang biasa tidak bersalah, renung Su-Ming, tapi memiliki cincin giok yang berharga bisa menjadi sebuah kejahatan. Ia tahu, untuk menghindari nasib dimanfaatkan orang lain seperti di kehidupan sebelumnya, ia harus jauh lebih kuat. Saat ini kekuatannya masih belum cukup. Meskipun bakat 10 bintang tidak bisa disembunyikan, ia masih bisa menyembunyikan informasi tentang profesinya sebagai Sword God. Su-Ming bertekad memanfaatkan kesempatan kelahiran kembali ini dengan sekuat tenaga. Ia teringat, sehari setelah upacara kebangkitan berakhir, tantangan Dungeon Pemula akan segera dimulai. Namun ia tahu jelas bahwa Dungeon Pemula sebenarnya bukan tantangan berarti. Jika ingin naik level lebih cepat dan mendapatkan perlengkapan lebih baik, ia harus menantang bos paling sulit dalam ingatannya. Namun, sebelum itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan sebuah senjata yang benar-benar layak digunakan. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di pusat kota, Jiang Tang dan Ren Shaoman terlihat sedang bercumbu, dengan penuh keintiman. Kau benar-benar nakal, kata Ren Shaoman dengan senyum tipis. Upacara kebangkitan baru saja berakhir, tapi kau sudah membawaku ke tempat seperti ini. Jiang Tang mengerutkan kening. Jangan lagi menyinggung upacara kebangkitan itu. Menurutnya, Su-Ming telah sepenuhnya mencuri sorotan yang seharusnya menjadi miliknya. Ren Shaoman mencoba menenangkannya. Jangan marah. Ia menambahkan, meskipun Su-Ming hanya membangkitkan profesi pengendali pedang, atribut yang ia bangkitkan sangat tinggi. Dia pasti akan memiliki nilai guna yang sangat besar di masa depan. Apa maksudmu? Tanya Jiang Tang bingung. Tanpa banyak penjelasan, Ren Shaoman mengeluarkan ponselnya. Lihat ini. Ketika Jiang Tang melihat isi ponsel itu, ekspresinya langsung berubah menjadi cukup terkejut. Kalau kita sedikit saja memancing Su-Ming, jelas Ren Shaoman, aku yakin dia pasti akan menggigit umpan dot itu, dan di masa depan bisa menjadi alat yang sangat berguna bagi kita. Beberapa jam kemudian di pusat kota, Su-Ming tiba di sebuah gedung perbelanjaan besar. Seorang wanita, penyambut tamu langsung menyambutnya dengan ramah. Area yang Anda cari ada di lantai 12, khusus menjual berbagai senjata, katanya. Selamat menikmati pengalaman berbelanja Anda. Begitu melangkah masuk, Su-Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa upacara kebangkitan dari berbagai sekolah di sekitar tampaknya sudah selesai. Banyak siswa yang baru bangkit berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian Dungeon Pemula esok hari. Su-Ming sempat mendengar seorang siswa yang tampak putus asa. Aku sangat ingin membeli senjata itu, rengeknya. Lupakan saja, nasihat temannya. Sebagai siswa yang baru saja bangkit, kita tidak mungkin mampu membeli senjata semahal itu. Kita sebaiknya menggunakan kemampuan yang baru kita bangkitkan untuk bekerja keras dulu demi mendapatkan uang. Saat berjalan melewati deretan toko, Su-Ming melihat beberapa orang berkumpul di depan sebuah pedang. Itu Tyron's Frost Sword, bisik mereka penuh kagum, yang baru saja ditempa oleh seorang pemain tingkat tinggi. Namun mereka tetap tidak percaya harga pasar pedang itu mencapai 1 juta koin. Su-Ming hanya tersenyum tipis dalam hati, ia tahu dengan jelas bahwa senjata itu adalah barang palsu. Dalam ingatannya dari kehidupan masa lalu, kelompok pedagang yang menjual tiruan pedang itu akhirnya ditangkap pihak berwenang. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Tunggu. Su-Ming berhenti dan menoleh. Seorang wanita elegan diiringi beberapa pengawal berjalan mendekatinya. Apakah kau benar-benar bernama Su-Ming? Tanya wanita itu. Siapa kau? Tanya Su-Ming penasaran. Wanita itu mengeluarkan sebuah kartu nama. Maaf, aku belum sempat memperkenalkan diri. Aku Jiang Lan, wakil direktur konglomerat Jiangyan. Su-Ming menerima kartu nama itu. Rasanya aku pernah mendengar namamu di suatu tempat. Atas nama konglomerat Jiangyan, lanjut Jiang Lan, aku bersedia menanggung seluruh pengeluaranmu di tempat ini hari ini. Tapi sebagai gantinya, aku berharap kau bisa melakukan satu bantuan kecil untukku. Su-Ming langsung waspada.
Bantuan seperti apa yang kau maksud? Jiang Lan memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya, yang kemudian menunjukkan layar ponsel kepada Su Ming. Gadis yang kau lihat di foto itu adalah adik perempuanku, Yang Yunqing. Dia siswi di sekolah yang sama denganmu, dan baru saja menyelesaikan proses kebangkitan hari ini. Jiang Lan menambahkan, aku sudah menyelidiki secara menyeluruh kabar tentang kebangkitan bakat 10 bintangmu. Dengan bakat seperti itu, Dungeon Pemula besok seharusnya bukan tantangan terlalu sulit bagimu. Aku tahu kau pasti paham, hanya mereka yang baru saja ganti profesi yang bisa masuk Dungeon Pemula. Karena itu aku berharap kau bersedia bergabung dengan adikku di Dungeon itu dan melindunginya. Su Ming terdiam sejenak, namun tak lama kemudian ia menolak dengan tegas. Aku tidak tertarik. Ia berbalik pergi. Jiang Lan tidak percaya. Tunggu. Ia menghentikan langkah Su Ming. Selama kau bersedia menerima tawaran ini, kau bisa memilih senjata apapun di toko ini. Sebagai siswa miskin yang baru saja bangkit, kau seharusnya tidak menolak kesempatan seperti ini. Su Ming menunjuk ke arah sebuah pedang. Aku menginginkan pedang itu. Ia menyebutnya dengan santai. Tyron's Frost Sword, yang bernilai 1 juta koin. Jiang Lan terdiam kaget. Kau jelas sedang mencoba mempersulit keadaan, katanya dengan nada kesal. Apakah kau benar-benar merasa pedang itu layak dihargai 1 juta koin dengan statistikmu sekarang? Kau sendiri yang bilang aku bebas memilih senjata apapun, Su Ming mengingatkan dengan tenang. Kalau kau tidak benar-benar bersedia menepati kata-katamu, lebih baik kita lupakan saja kesepakatan ini. Ia menambahkan, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan uang semata. Sebelum pergi, Su Ming menyarankan, suruh adikmu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian Dungeon Pemula besok. Ketika beberapa pengawal tampak hendak bergerak menghentikannya, Jiang Lan segera menahan mereka. Situasi ini justru terasa cukup menarik, katanya. Kali ini kita akan menganggap tindakannya sebagai pelanggaran kecil terhadap kita. Setelah Jiang Lan dan rombongannya pergi, kerumunan orang di sekitar menyadari bahwa Su Ming baru saja berani mempermainkan orang-orang dari konglomerat Jiangyan. Di tengah situasi itu, Su Ming tiba-tiba melihat sebuah pesan masuk di sistem komunikasinya. Pesan itu berasal dari Ren Shaoman. Bukankah kau selalu bilang kau menyukaiku? Tulis Ren Shaoman. Apakah sekarang kau sudah berubah pikiran? Ia meminta Su Ming untuk menemuinya malam itu di atap gedung sekolah. Su Ming langsung mengingat bahwa pesan ini persis sama seperti yang pernah ia terima di kehidupan masa lalunya. Meskipun kali ini ia tidak membangkitkan profesi God Slayer, ia menyadari bahwa Ren Shaoman sama sekali tidak berubah. Ia juga tahu jelas bahwa pada saat yang sama di kehidupan sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan itu dan pergi menemuinya. Su Ming kemudian berjalan menuju sebuah toko perlengkapan senjata dan berhenti di depan etalase yang dipenuhi batu aneh berkilau. Bisa aku bantu? Sapa seorang karyawan wanita yang menjaga toko itu dengan ramah. Su Ming memandang deretan batu di hadapannya. Apakah ini roseton? Batu mentah yang bisa secara acak menghasilkan senjata pedang berkualitas tinggi. Karyawan itu mengangguk. Benar, ini bahan gacha senjata. Beberapa di antaranya punya kemungkinan menghasilkan senjata silver grade. Ia menambahkan dengan tegas, tapi semuanya sepenuhnya bergantung pada probabilitas. Sebagian besar batu mentah hanya menghasilkan senjata kelas rendah yang hampir tak bernilai. Pertimbangkan baik-baik sebelum membeli. Ini yang kucari sejak awal, kata Su Ming, membuat karyawan itu sedikit kebingungan oleh keyakinannya. Su Ming mendekati tumpukan batu mentah. Dibandingkan membeli senjata silver grade mahal yang cepat, atau lambat akan menjadi usang, jelasnya, bertaruh pada batu murah di sini justru pilihan paling masuk akal bagiku. Dalam hati, Su Ming tahu ini sebenarnya bukan gacha murni baginya, ia mampu melihat data tersembunyi di dalam setiap batu mentah berkat kemampuan kedua yang diwariskan dari God of Slaughter di kehidupan masa lalunya, Eye of Perception, sebuah kekuatan persepsi sejati yang mampu membaca informasi fundamental dari segala materi. Dengan kemampuan itu, Su Ming meneliti satu persatu batu mentah, memeriksa isinya dengan cermat, hingga akhirnya mengangkat satu batu dan memutuskan itulah pilihannya. Dibandingkan senjata silver grade biasa, yang dijual ratusan hingga ribuan advance coins, pikirnya,
memperoleh satu senjata hanya dengan 50 koin, jelas keuntungan luar biasa, terlebih sekarang aku kembali menjadi siswa miskin. Namun pada saat itu tiba-tiba seorang pria muncul di pintu toko, menatap Su Ming penuh rasa ingin tahu. Bukankah kau anak yang baru saja menolak tawaran dari konglomerat Jiangyan? Tanyanya. Beberapa orang lain ikut masuk. Salah satu dari mereka melihat batu di tangan Su Ming. Bukankah itu batu, mentah tak berguna yang biasa dipakai orang untuk gacha senjata? Seorang pria berambut pirang tertawa sinis. Kupikir kau sosok hebat dengan kepercayaan diri tinggi. Tapi, setelah melihatmu menolak bantuan konglomerat hanya demi bermain-main dengan batu tak berguna, kau ternyata hanya orang idiot biasa. Mendengar ejekan itu, Su Ming menarik napas dalam-dalam sambil mengingat wajah pria pirang tersebut. Yang Ding, seorang anak manja yang di kehidupan masa lalunya terkenal gemar menindas siswa baru. Su Ming memanggil mereka. Aku bertaruh 5.000 advance coins bahwa aku mampu mendapatkan senjata silver grade dari batu mentah yang kupegang ini. Para pria itu saling berpandangan sejenak sebelum tertawa keras. Orang bodoh, ejek mereka. Batu mentah seperti itu punya kemungkinan 99% cuma menghasilkan sampah, kata Yang Ding. Aku belum pernah melihat orang yang begitu suka membuang uangnya sendiri. Nanti akan terlihat, jawab Su Ming tenang, siapa yang sebenarnya memberikan uang kepada siapa. Keributan itu segera menarik perhatian orang-orang yang lewat. Kerumunan mulai berkumpul. Aku ingin lihat, kata Yang Ding meremehkan, apakah orang miskin sepertimu benar-benar mampu menyediakan 5.000 koin kalau kalah. Tanpa memedulikan ejekan itu, Su Ming mengaktifkan Eye of Perception, memvisualisasikan pedang yang tersembunyi di dalam batu. Keluarlah, perintahnya dengan suara keras. Detik berikutnya, batu mentah itu pecah, memperlihatkan sebuah pedang yang bersinar merah gelap. Yang Ding dan teman-temannya langsung tertegun. Ketika Su Ming meraih pedang itu, kerumunan di sekitarnya ikut tercengang. Sistem senjata diperoleh, Black Iron Crimson Edge Sword, senjata silver level low grade, efek khusus Blood Drinker, menyerap darah dari monster yang dilukai untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Pedang ini benar-benar bagus, kata Su Ming, menggenggamnya mantap. Dalam hati ia berpikir senjata ini akan sangat cocok untuk pertemuan malam nanti. Kau hanya beruntung, kata Yang Ding, masih terkejut, berusaha menenangkan diri. Pedang ini bukan hanya bagus, tegas Su Ming, tapi juga punya efek lifesteal yang membuatku tidak perlu repot membawa seorang penyembuh. Ia mengarahkan ujung pedang ke arah Yang Ding. Taruhan adalah taruhan. Serahkan 5.000 advance coins. Dengan wajah masam, Yang Ding akhirnya mentransfer uang yang dijanjikan. Aku akan mengingatmu dengan sangat baik, ancamnya sebelum pergi. Lain kali, saran Su Ming santai, jangan sembarangan bertaruh dengan orang lain. Karyawan wanita yang sejak tadi mengamati situasi dengan tak percaya berkata, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang berhasil mendapatkan senjata bagus dari batu mentah di toko ini. Su Ming kembali memanggilnya. Aku juga membutuhkan sarung pedang yang cocok. Menurut ingatannya, harga sarung pedang silver grade sekitar 5.000 koin. Ia akhirnya membeli sebuah skat silver grade yang bisa mengurangi konsumsi durability senjata hingga 50%. Setelah memasukkan pedang ke sarungnya, ia berpikir, dengan sarung ini ia bisa menghemat ketahanan senjata secara signifikan, karena saat ini ia tidak punya cukup uang untuk mengganti pedang jika rusak. Sistem tiba-tiba bertanya apakah ia ingin membuka Hidden Weapon Materialization Function. Su Ming menolak, untuk sementara, ia berpikir akan menaikkan kualitas pedang itu satu tingkat lagi terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, saat berjalan melewati sebuah taman yang tenang, Su Ming merenungkan kehidupan barunya. Ia memang telah bangkit sebagai Sword God, tetapi belum memiliki satupun kelas skill yang benar-benar bisa digunakan. Namun di dalam kelas talentnya terdapat bakat asli yang sangat kuat, Sublimation of All Things, kemampuan yang bisa meningkatkan kualitas berbagai jenis loot seperti combat skills, equipment, scroll, dan benda lainnya. Meski demikian, setiap item hanya bisa disublimasikan sekali, langsung maupun tidak langsung. Hanya dengan memiliki bakat ini saja, pikir Su Ming, sudah cukup membuktikan bahwa kelas Sword God memang pantas menyandang peringkat Golden Grade. Tanpa ragu, Su Ming mengaktifkan Sublimation of All Things pada pedangnya. Sistem sublimasi senjata berhasil.
Efek baru ditambahkan, Bloodless. Nama senjata itu berubah menjadi Swan Steel Bloodthirsty Sword, sebuah pedang high quality silver grade. Efek Blood Drinker membuat pedang itu bisa menyerap darah target melalui serangan atau kontak untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Sementara efek Bloodlust memberikan peningkatan sementara pada seluruh statistik pemilik sebesar 5 poin selama 30 detik setiap kali ia membunuh monster dengan pedang itu. Setiap kali aku menghabisi musuh, pikir Su Ming memandangi pedangnya yang kini jauh lebih kuat, aku akan memperoleh buff sementara yang meningkatkan seluruh statistikku. Dengan keyakinan baru, Su Ming akhirnya membuka Hidden Weapon Materialization Function. Dengan semua persiapan ini, simpulnya tenang, Dungeon pemula yang akan kumasuki besok pasti akan jauh lebih mudah. Beberapa jam kemudian, malam akhirnya tiba. Su Ming berjalan menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu Ren Shaoman, dengan pedang barunya terpasang di pinggang. Tak lama setelah ia tiba, Ren Shaoman yang sudah berada di sana menyadari kehadirannya. Akhirnya kau datang juga, kata Ren Shaoman berbalik menatapnya. Meski kau sedikit terlambat dari waktu yang kita tentukan. Kalimat itu belum selesai terucap ketika Ren Shaoman tiba-tiba membeku kebingungan. Su Ming mengayunkan pedangnya ke arahnya. Ren Shaoman menjerit keras ketika pedang itu menghantam tanah tepat di depannya. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Tanya Ren Shaoman, wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. Su Ming menarik napas panjang. Aku datang ke sini untuk membalas dendam, katanya dingin. Di dalam pikirannya, kenangan dari kehidupan masa lalunya kembali bermunculan satu persatu. Apa maksudmu? Ren Shaoman mengerutkan kening. Sebelumnya kau menerima pengakuan cintaku. Ia menunjukkan beberapa pesan yang pernah mereka tukar. Karena pesan-pesan inilah aku mengambil inisiatif, mengajakmu bertemu malam ini. Kau sendiri yang ingin menjalin hubungan denganku. Su Ming terdiam sejenak. Semua itu memang terjadi, katanya akhirnya, tapi itu terjadi di kehidupan masa laluku. Di dalam pikirannya, Su Ming mengingat bagaimana Ren Shaoman, gadis yang dikenal sebagai kecantikan, nomor satu di akademi, selalu menjadi pusat perhatian semua orang, sementara dirinya hanyalah seorang yatim piatu yang tumbuh tanpa pernah mendapatkan perhatian dari siapapun. Ia bahkan tidak pernah membayangkan akan punya kesempatan berinteraksi dengan seseorang seperti Ren Shaoman, apalagi membayangkan bahwa pada hari kedua setelah upacara kebangkitan, Ren Shaoman sendiri yang mengambil inisiatif menunjukkan kepedulian kepadanya. Sejak hari itu, Su Ming menerima perhatian yang selama ini ia rindukan sepanjang hidupnya. Ia mulai mengingat kembali saat pengakuan cinta terjadi, masa-masa mereka berpacaran, kedekatan yang mereka bagi, dan berbagai interaksi yang pernah mereka lalui bersama. Semua kenangan itu dulu adalah waktu yang paling ia hargai dalam hidupnya. Namun dengan emosi yang tiba-tiba meledak, Su Ming berteriak. Semua itu hanyalah kebohongan belaka. Dengan tatapan dingin, ia melanjutkan, aku tahu seluruh urusan kotormu dengan Jiang Tang. Sejak awal kau hanya berusaha memanfaatkan bakat dan kemampuanku. Ren Shaoman terlihat terkejut. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Kau sendiri pasti tahu, jawab Su Ming tenang, apakah yang kukatakan ini omong kosong atau tidak? Ia melanjutkan menyingkap kenyataan yang menurutnya tersembunyi di balik citra sempurna Ren Shaoman. Sosok Ren Shaoman yang cantik, anggun, dan lembut yang dilihat semua orang hanyalah sebuah kebohongan. Kenyataannya, kau hanyalah wanita yang sombong, hina, dan tidak tahu malu. Kata-kata itu langsung membuat Ren Shaoman meledak dalam kemarahan. Jelaskan apa sebenarnya yang kau ketahui. Tuntutnya. Tak berhenti di situ, ia menghina Su Ming. Anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Kalau bakatmu tidak bernilai, kau bahkan tidak akan punya kesempatan berbicara dengan siapapun di akademi. Ini. Ia menegaskan, aku tidak akan membiarkanmu lolos setelah berani menghinaku seperti ini. Silakan saja, jawab Su Ming dengan nada tenang, coba lakukan apapun yang kau inginkan. Namun ia juga memperingatkan, tapi kau seharusnya lebih khawatir tentang bagaimana hubungan rahasiamu dengan Jiang Tang akan mempengaruhi citra suci dan polos yang selama ini kau tampilkan di hadapan publik. Ucapan itu membuat Ren Shaoman semakin murka. Dengan gerakan cepat, ia meraih pedang Su Ming dan langsung menerjang ke arahnya. Semua ini terjadi persis seperti di kehidupan masa laluku, gumam Su Ming saat melihat serangan itu. Ketika Ren Shaoman hendak menyerang,
ia tiba-tiba kebingungan melihat cahaya merah aneh yang menyelimuti pedang tersebut. Sepertinya kau memang sangat menyukai serangan diam-diam, kata Su Ming. Sejak awal aku sudah memperkirakan tindakanmu ini. Pada saat itu Su Ming mengaktifkan kemampuan Blood Drinker milik pedangnya, mengunci target dan menyerap darah melalui serangan atau kontak. Sejak awal, tegas Su Ming saat kekuatan pedang itu melonjak menuju Ren Shaoman, aku memang telah menyiapkan jebakan dengan menjadikanmu sebagai target. Dalam sekejap, serangan itu menghantam wajah Ren Shaoman secara langsung. Ia menjerit keras karena rasa sakit yang luar biasa. Wajah cantikku telah rusak, jeritnya panik. Semua itu terjadi karena perbuatanmu sendiri, kata Su Ming datar. Dengan suara dingin ia menegaskan bahwa saat itu adalah waktu baginya untuk membalas dendam, dan pada akhirnya ia akan membuat Jiang Tang sendiri yang menghabisi Ren Shaoman. Namun ketika kata-kata itu keluar, pikiran Su Ming tiba-tiba dipenuhi potongan kenangan masa lalu bersama Ren Shaoman. Kenangan itu membuat langkahnya terhenti sejenak. Pada akhirnya, Su Ming menurunkan pedangnya dan melepaskan senjata itu dari tangannya. Saat berbalik pergi, sementara Ren Shaoman gemetar di tanah, Su Ming berkata tanpa menoleh. Kembalilah dan sampaikan pesan kepada Jiang Tang, katanya. Dia dipersilakan datang kapan saja untuk menyelesaikan urusan kita. Ia menambahkan, luka di wajahmu itu, anggap saja perbuatanmu sendiri. Saat meninggalkan tempat itu, Su Ming berpikir bahwa luka yang ia tinggalkan malam itu juga telah memutus perasaan perhatian yang dulu pernah ia hargai sepenuh hati. Pada saat yang hampir bersamaan, Su Ming menerima sebuah pesan dari sistem yang memintanya menerima sebuah hadiah. Hadiah tersebut berisi Marrow Strengthening Pill, sebuah paket perlengkapan tempur, serta 10.000 advance coins. Hadiah itu dikirim oleh direktur, dengan pesan bahwa itu adalah paket pemula khusus, mengingat bakat 10 bintangnya, dan berharap Su Ming bisa memanfaatkannya dengan baik serta memperoleh hasil luar biasa di Novice Dungeon. Keesokan harinya, tepat pukul 6 pagi, Su Ming mengamati Marrow Strengthening Pill yang diberikan. Direktur, ternyata lelaki tua itu cukup dermawan, pikirnya. Ketika akhirnya menelan pil tersebut, ia berpikir, mungkin direktur merasa kasihan karena bakat 10 bintangnya justru jatuh pada kelas SWOT Controller, sehingga ingin sedikit membantu mengimbanginya. Sistem, atribut Constitution meningkat 10 poin. Experience Points plus 100. Berkat peningkatan itu, Su Ming naik menjadi kelas holder level 2 dan memperoleh 10 poin atribut bebas. Sistem, selamat, Anda mencapai level 2. Dengan peningkatan atribut tersebut, sebuah bakat pasif bernama Origin Sword Body langsung aktif, membuat hati Su Ming menjadi sumber energi pedang alami, menghasilkan sword intent yang murni, serta memungkinkannya mempelajari semua jenis sword skills tanpa terhalang batasan apapun. Sudah bisa diduga dari bakat emas 10 bintangku, pikir Su Ming. Bahkan di level 2 saja aku sudah memperoleh bakat baru. Dengan rasa percaya diri yang semakin kuat, ia hampir tidak sabar untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Di area Dungeon pemula milik Akademi Pertama Xuanzong, suasana mulai dipenuhi para siswa yang berdatangan satu persatu. Su Ming berdiri di antara kerumunan dengan ekspresi tenang, meski jelas terlihat ia tidak terlalu menyukai situasi yang sedang terjadi. Beberapa siswa terus mendekatinya, memanggil namanya, mengajaknya membentuk tim pemandangan yang membuat Su Ming mengernyit dalam hati. Ia teringat jelas bagaimana kelompok orang yang sama justru meremehkan kelasnya sehari sebelumnya. Maaf, kata Su Ming sopan namun tegas kepada mereka, aku sudah punya tim sendiri. Jiao, yang berada jauh dari sana, langsung menunjukkan ekspresi cemas. Ia buru-buru mendekat. Benarkah kau sudah punya tim? Tanya Jiao penuh harap. Aku datang sangat pagi hanya agar bisa jadi orang pertama yang membentuk tim bersamamu. Su Ming menoleh sedikit ke samping. Sebenarnya perkataanku tadi tidak benar, katanya lembut. Ia menjelaskan, tujuan yang ingin ia tantang di Dungeon ini bukan sekadar hadiah kontribusi biasa seperti yang diincar para siswa lain. Kalau kau membentuk tim denganku, katanya kepada Jiao, aku justru akan khawatir karena takut kau terluka. Ia menegaskan dengan sangat jelas bahwa ia berniat menantang seluruh Dungeon, seorang diri. Jiao tampak terkejut, namun setelah beberapa detik, ia hanya mengangguk pelan. Aku mengerti. Di tengah percakapan mereka,
seorang pria mendekat dengan sikap sopan. "Permisi," katanya, "apakah kau benar siswa bernama Suming?" Ia memperkenalkan diri, "Aku Yanze, dari kelas 4. Yanze menjelaskan bahwa bakat yang ia bangkitkan adalah N-Star Demon Hunter Ranger, profesi pemburu iblis yang cukup kuat. "Apakah kau bersedia bergabung dengan timku untuk menantang Dungeon pemula?" Tanyanya penuh harap. Suming memandangnya dengan tatapan yang sedikit berubah. Sosok Yanze ini terasa sangat familiar, seolah pernah ia kenal dalam kehidupan masa lalunya. Namun sebelum sempat menjawab, Jiao dengan cepat menyela. "Suming sudah lebih dulu membentuk tim denganku," tolak Jiao. "Tolong jangan mengganggu kami lagi." Yanze tampak sedikit terkejut. "Maaf, aku tidak tahu," katanya sopan sebelum mundur. Melihat bagaimana Jiao dengan tegas membantunya keluar dari situasi tadi, Suming dalam hati menyadari bahwa Jiao ternyata cukup bisa diandalkan. Tak lama kemudian, suara direktur akademi terdengar meminta perhatian seluruh siswa. Tantangan Dungeon Pemula ke-127 secara resmi telah dimulai. Umumnya, namun dengan nada agak canggung, ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus. "Aku secara tidak sengaja tertidur terlalu lama, sehingga tidak sempat datang langsung ke lokasi. Karena itu, aku hanya bisa melakukan siaran langsung dari rumah untuk menjelaskan aturan Dungeon Pemula kepada seluruh peserta." Direktur menjelaskan bahwa tantangan Dungeon Pemula yang berlangsung selama 1 hari penuh ini adalah ujian wajib bagi semua individu yang baru mengalami kebangkitan profesi tahun itu. Setiap siswa sudah terdaftar dalam sistem sehingga identitas mereka akan langsung terdeteksi begitu memasuki Dungeon. Di dalam Dungeon, setiap penantang akan memperoleh poin serta hadiah penyelesaian berdasarkan kontribusi individu. Untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup para siswa tetap tinggi, direktur menyarankan agar mereka menantang Dungeon secara berkelompok. Para siswa hanya perlu menyelesaikan tantangan sebelum hari berakhir. "Saat yang akan menentukan nasib kalian akhirnya telah tiba," kata direktur menutup pengumumannya. Namun tepat pada saat itu, Jiao tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat sekelilingnya, Suming sudah tidak berada di tempatnya lagi. Sementara itu, direktur melanjutkan pengumumannya. "Dungeon secara resmi telah dibuka." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, keributan langsung terjadi di dekat pintu masuk Dungeon. "Apakah seseorang baru saja masuk lebih dulu?" tanya beberapa siswa. "Aku juga melihat sosok seseorang sudah melangkah masuk," seru yang lain. Setelah memperhatikan lebih jelas, mereka menyadari bahwa orang yang masuk lebih dulu itu adalah siswa dengan atribut bintang 10 yang sangat terkenal, Suming. Di dalam Dungeon Pemula, Suming yang sudah lebih dulu melangkah masuk memperhatikan lingkungan di sekitarnya dengan tatapan tenang. "Tempat ini terasa sangat familiar," pikirnya. Perasaan nostalgia muncul dalam benaknya, mengingatkan pada masa ketika ia pertama kali datang ke tempat ini. Saat itu ia masih dipenuhi rasa takut sekaligus kegembiraan, berlari ke sana kemari dengan ceroboh hanya demi mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Di tengah lamunannya, sebuah suara misterius tiba-tiba bergema di dalam Dungeon. Kepada para pemegang kelas baru dari Blue Star, gema suara itu, pembantaian multisemesta akan segera dimulai. Tempat ini dipenuhi bahaya mematikan sekaligus peluang besar yang menunggu untuk direbut. Untuk bisa keluar dari Dungeon dan menerima hadiah, para penantang harus memperoleh nilai kontribusi yang cukup dengan cara membunuh bos biasa yang ada di dalam Dungeon. Suara itu juga menyebutkan bahwa ada metode lain yang jauh lebih sulit dan hampir mustahil dilakukan kebanyakan orang. Metode itu, pikir Suming, yang sedang kupikirkan sekarang. Dalam benaknya, ia sudah membuat keputusan, berbeda dari masa lalunya. Kali ini ia tidak akan memilih jalan yang mudah. Ia telah memutuskan untuk menantang tantangan paling sulit di Dungeon Pemula ini, membunuh Supreme Hidden Boss yang tersembunyi. Di suatu bagian dari hutan gelombang murka tingkat F, Suming melangkah keluar dari portal Dungeon dan segera mengamati sekelilingnya. Peta Dungeon Pemula selalu berubah secara acak setiap tahun, renungnya, jadi tempat ini sama sekali berbeda dari yang pernah kujelajahi di kehidupan masa lalu. Ia menyadari titik kemunculan setiap portal Dungeon juga bersifat acak, sehingga setiap penantang memiliki jalur perjalanan dan kemungkinan bertemu monster yang berbeda. Setelah berjalan beberapa langkah menyusuri hutan, Suming melihat seekor monster tingkat elit di kejauhan.
Meski bentuknya terlihat diam seperti pohon, ia tahu jika sulur-sulur makhluk itu berhasil mengunci target, korban akan langsung diseret menuju lubang terbakar di kepalanya dan dipanggang hidup-hidup. Mengingat tujuannya adalah menantang bos tersembunyi, Su Ming memutuskan lebih baik menghindari monster merepotkan seperti itu. Sambil menandai titik referensi pada peta sistemnya, ia berpikir alasan ia bergegas memasuki Dungeon lebih dulu adalah untuk mengenali jalur sejak awal dan menemukan benda-benda yang diperlukan untuk menantang bos tersembunyi tersebut. Walaupun peta Dungeon berubah, cara memanggil dan melawan bos itu tidak pernah berubah. Ia tahu jika para penantang lain mulai memasuki Dungeon, akan jauh lebih sulit baginya mengumpulkan item yang diperlukan. Su Ming langsung berlari dengan kecepatan penuh dari satu pohon ke pohon lain menuju tujuannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 7:30 pagi, seorang gadis akhirnya melewati portal Dungeon bersama timnya. Sepertinya tidak ada penantang lain di sekitar kita, kata salah satu anggota tim gadis itu. Namun sebelum mereka sempat merasa tenang, suara sangat keras tiba-tiba menggema di hutan. Tak lama, kemudian, mereka melihat seseorang berlari keluar dari kepulan debu dengan wajah penuh ketakutan. "Tolong aku!" teriaknya putus asa. Para siswa yang melihatnya semakin ketakutan menyadari pria itu sedang dikejar oleh seekor tikus darah frenzy raksasa. "Berpencar, lari!" teriak para siswa. Di luar Dungeon, sistem terus menampilkan laporan status secara waktu nyata. Sistem, 3 penantang telah digerogoti sampai mati oleh tikus darah frenzy. Yang terkuat di antara mereka, adalah siswa dengan bakat kebangkitan 6 bintang, Li Dabao. Jiao, yang melihat laporan itu, terkejut luar biasa. "Aku bahkan belum sempat membentuk tim, tapi para penantang sudah mulai tersingkir di dalam Dungeon." Sementara itu, di dalam Dungeon, gadis yang sebelumnya masuk bersama timnya sedang berlari dengan putus asa, ia sadar telah terpisah dari teman-temannya. Dengan panik, ia membuka peta sistem, merasa benar-benar tersesat. Rasa takutnya semakin bertambah ketika suara keras tiba-tiba terdengar dari atas pepohonan. Saat menoleh, ia melihat bayangan makhluk besar bertengger di atas cabang pohon, monster monyet raksasa. Tanpa memberi kesempatan, monster itu langsung melompat menyerang. "Tolong!" jerit gadis itu panik. Pada saat yang genting itu, sebuah pedang tiba-tiba terangkat dan melesat ke udara, menghantam balik monster monyet tersebut dengan kekuatan luar biasa. Beberapa saat sebelumnya, seorang penantang lain hampir saja diserang oleh seekor beruang grizzly tingkat elit. Ia berhasil melarikan diri sambil berteriak ketakutan. "Kenapa aku sudah bertemu monster elit bahkan di awal Dungeon?" Namun temannya tidak seberuntung itu, dan langsung dihantam beruang tersebut. Beruang itu terus menghabisi para penantang yang ditemuinya. Tak lama kemudian, beberapa pemburu rawa muncul di medan pertempuran bersama anjing pelacak mereka. Titik transport di posisi jam 9 sudah dikepung monster, butuh bantuan segera. Lapor salah satu penantang lewat komunikasi. Posisi jam 6 juga butuh bantuan. Namun penantang itu tidak menyadari seekor kadal naga telah mendekatinya dari belakang. Di berbagai titik Dungeon, para penantang yang masih bertahan terus melaporkan situasi mereka sambil bertarung. Posisi jam 11 juga telah jatuh. Monster terus berdatangan tanpa henti. Seorang gadis yang mendekati sebuah pohon melihat salah satu teman satu timnya sudah tergeletak kalah. "Timku, 5 orang, sangat butuh bantuan." Laporannya panik ke pusat komando. Setelah mengirim laporan itu, ia melihat semua temannya terbaring kalah di tanah. Ia jatuh berlutut, seluruh tubuhnya gemetar. "Kalau saja kita tidak diperintahkan bersembunyi tadi," ucapnya lirih, "mungkin semuanya akan berbeda." Namun ia sadar, Dungeon baru berjalan setengah jam, dan tingkat kesulitan Dungeon pemula ini sudah jauh melampaui perkiraannya. Apakah para siswa yang baru saja kebangkitan benar-benar mampu menantang Dungeon ini dan keluar hidup-hidup? Namun tiba-tiba gadis itu tertegun, ia melihat seorang siswa dengan mudahnya membunuh makhluk raksasa di hadapannya hanya dalam sekejap. Saat Su Ming mendekatinya, gadis itu berkata dengan penuh kekaguman. "Kau terlihat sangat kuat," katanya. "Kau mengalahkan monster itu dalam sekejap. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Namun tak lama kemudian ia menyadari siapa yang berdiri di depannya. "Kau, Su Ming, siswa dengan atribut 10 bintang." Su Ming menoleh ke arahnya.
Aku hanya kebetulan lewat, jelasnya tenang. Aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya, karena monster yang barusan menyerang belum benar-benar dikalahkan. Gadis itu langsung ketakutan. Apa maksudmu? Namun ia segera berlari menjauh dengan panik. Aku akan mencari bala bantuan untukmu. Semoga kau bisa bertahan. Setelah gadis itu pergi, Su Ming segera mengaktifkan kemampuan Eye of Perception. Melalui kemampuan itu, ia melihat bahwa monster yang barusan diserangnya adalah Mutant Monkey King level 3. Sistem juga menunjukkan bahwa kemampuan utama makhluk itu adalah slap. Tidak heran monster itu masih bisa bertahan, simpul Su Ming, setelah menerima serangan bertubi-tubi dari senjata peraku di Dungeon tingkat F. ini. Begitu pulih dari serangan sebelumnya, Mutant Monkey King langsung menyerbu Su Ming dengan kecepatan tinggi. Su Ming terpaksa mundur beberapa langkah. Kecepatan makhluk ini sebenarnya cukup mengesankan, pikirnya. Namun bagi Su Ming ini justru kesempatan menarik untuk menguji kekuatannya. Su Ming teringat pada kemampuan yang ia warisi dari kehidupan masa lalunya, ia mengaktifkan kemampuan, warisan ketiganya, Divine Shadow Step. Teknik pergerakan percepatan ini mampu meningkatkan kecepatan pengguna hingga 50%. Ketika aktif, Su Ming menjadi kebal terhadap semua serangan fisik, magis, maupun spiritual, serta tidak bisa dijadikan target lawan, namun kemampuan itu juga mengonsumsi stamina dalam jumlah besar selama digunakan. Setelah kecepatannya meningkat drastis, Su Ming langsung melesat menuju Mutant Monkey King. Monster itu mencoba serangan balasan, tetapi pada saat terakhir Su Ming melompat menghindar dan dalam sekejap muncul di belakang makhluk raksasa itu. Monster itu berbalik untuk melancarkan pukulan lagi, namun Su Ming kembali menghindarinya dengan mudah. Kini berdiri tepat di hadapan makhluk itu, sepertinya tidak perlu ada pertarungan panjang, kata Su Ming, santai. Ia langsung melesat menyerang. Mutant Monkey King hanya bisa menyaksikan Su Ming mendekat dengan kecepatan luar biasa, tanpa mampu melakukan perlawanan, makhluk itu akhirnya tumbang dengan mudah. Aku sudah bosan bermain-main, kata Su Ming datar. Sistem, selamat. Anda mengalahkan Mutant Monkey King. Jarahan, scroll skill linear tingkat rendah. Su Ming memandangi skill yang baru diperolehnya. Meski hanya tingkat rendah, renungnya, hadiah ini sudah cukup bagus untuk Dungeon pemula. Namun Su Ming tiba-tiba terkejut ketika sistem mengirimkan notifikasi lain. Sistem, First Blood. Pemain SWOT Controller level 2, Su Ming, telah menyelesaikan pembunuhan pertama. Mutant Monkey King di hutan gelombang murka dan memperoleh gelar First Blood. Pada saat yang sama, seluruh peserta di dalam Dungeon tiba-tiba menerima notifikasi pencapaian Dungeon. Mereka diliputi keterkejutan, seseorang telah berhasil membunuh monster pertama, dan yang lebih mengejutkan, monster itu ternyata monster mutan. Sistem, sebagai hadiah gelar Dungeon, semua pemain di dalam Dungeon menerima satu ramuan penyembuh kecil. Di suatu sudut hutan yang gelap, seorang gadis yang bersembunyi dari kejaran monster dengan napas tersengal, segera mengeluarkan ramuan yang baru saja ia terima. Ia meminumnya dengan tergesa-gesa, merasa lega karena kesehatannya memang hampir habis. Sementara itu, di bagian lain hutan, Su Ming mendengar berbagai suara dari para peserta lain yang tersebar di seluruh Dungeon. Apakah benar seorang pengendali pedang mendapatkan gelar pertama? Tanya mereka penasaran satu sama lain. Apakah pengendali pedang itu Su Ming? Tebak yang lain. Memang benar itu Su Ming, tanggap beberapa peserta. Pengendali pedang dengan atribut 10 bintang, yang sempat jadi bahan pembicaraan. Tidak mungkin, bantah yang lain, tahun ini ada cukup banyak pengendali pedang dari berbagai kota tetangga. Meski demikian, mereka tetap mengakui bahwa siapapun yang mendapatkan pembunuhan pertama itu telah membuktikan bahwa para siswa yang baru bangkit kekuatannya masih mampu menaklukkan Dungeon pemula. Su Ming yang mendengar semua pembicaraan itu sama sekali tidak menyukainya. Ia menyadari telah melupakan satu hal penting, sistem gelar dalam permainan yang secara tidak langsung bisa mengungkap kekuatannya kepada semua orang. Mulai sekarang, pikirnya, aku harus jauh lebih berhati-hati dan memanfaatkan kemampuan penyamaran total untuk menyembunyikan diriku sebisa mungkin. Namun yang lebih mengejutkan baginya adalah kenyataan bahwa bahkan setelah setengah jam waktu di dalam Dungeon berlalu, belum ada satu pun pemain lain yang berhasil membunuh monster. Menyadari hal itu, Su Ming segera berlari meninggalkan tempatnya.
Tak lama kemudian, ia berhadapan langsung dengan beberapa serigala lapar level 3 yang mengelilinginya dengan tatapan ganas. Su Ming justru merasa situasi ini sangat sempurna. Serigala merupakan salah satu dari 3 monster klasik yang biasa digunakan pemula untuk menaikkan level. Kesempatan yang tepat, pikirnya, untuk menguji keterampilan pedang baruku. Ia teringat bahwa sebelumnya ia telah menggunakan Sublimation of All Things untuk meningkatkan scroll, keterampilan linear tingkat rendah yang ia peroleh setelah membunuh monyet mutan sebelumnya. Sistem Sublimation of All Things aktif. Kemampuan baru dihasilkan, Sword Drawing Slash, teknik yang mengharuskan pedang disarungkan terlebih dahulu, lalu pengguna memusatkan pikiran sebelum melancarkan satu tebasan mematikan. Sekelompok serigala lapar mulai melolong keras dan bergerak semakin mendekat. Namun Su Ming sama sekali tidak membuang waktu. Ia menguji kemampuan barunya dengan mencabut pedangnya secara cepat dan melancarkan satu tebasan tajam yang melesat lurus menuju para serigala. Dalam sekejap, satu serigala lapar langsung terpotong dan sistem memberinya poin pengalaman. Tanpa berhenti, Su Ming terus menyerang dan membunuh satu demi satu serigala di hadapannya, setiap kali memperoleh tambahan pengalaman. Setelah seluruh serigala lapar berhasil dibasmi dengan teknik barunya. Sistem, selamat, Anda naik ke level 9. Gelar baru diperoleh, Legenda Serigala Lapar. Su Ming menatap sekeliling hutan. Dengan sifat Sword Drawing Slash yang memungkinkan serangan jarak jauh, pikirnya, aku bisa dengan mudah memburu semua serigala lapar level rendah di area ini. Ia menyarungkan kembali pedangnya, merenungkan bahwa energi yang terakumulasi dari teknik itu selama beberapa waktu, ternyata bisa menghasilkan kekuatan yang cukup efisien. Dengan konsentrasi yang semakin dalam, Su Ming kembali mencabut pedangnya dengan cepat dan melepaskan tebasan lain yang meluncur menuju para serigala yang tersisa. Namun tiba-tiba sesuatu menghentikan serangan itu. Su Ming terkejut, di hadapannya muncul seekor makhluk raksasa yang dengan mudah menahan tebas pedangnya seolah serangan itu tidak berarti apa-apa. Makhluk itu adalah Raja Serigala level 10. Beberapa saat sebelumnya, setelah beberapa kelompok berhasil dibentuk untuk memasuki Dungeon Pemula, Jiao tampak sangat bersemangat melihat kelompoknya berhasil masuk bersama-sama. Begitu melewati portal Dungeon, kelompok Jiao langsung terlibat pertempuran sengit melawan beberapa monster yang menyerang dari berbagai arah. Salah satu anggota kelompok menggenggam pedangnya erat lalu melancarkan serangan kuat ke salah satu monster, sementara beberapa anggota lain sudah tergeletak di tanah akibat pertempuran. Setelah usaha keras, monster tersebut akhirnya dikalahkan, dan seluruh anggota kelompok menerima poin pengalaman yang dibagikan merata. Sistem, Anda berhasil membunuh tikus ladang mutan. Semua anggota kelompok menjadi sangat bersemangat karena berhasil mengalahkan monster spesial, salah satu dari mereka bahkan langsung naik ke level 2. Namun tak lama kemudian, salah satu anggota kelompok kembali terkejut oleh notifikasi lain. Sistem, seorang pemain telah mendapatkan pembunuhan pertama terhadap monster leader. Ketika mereka melihat bahwa pemain tersebut berasal dari kelas Fisherman, semua orang menjadi bingung dan penasaran, tidak ada yang mengerti apa maksudnya, terlebih pemain itu sudah berada di level 9. 10 menit sebelumnya, ketika Su Ming sedang bertarung melawan Raja Serigala, kondisi monster itu sudah berada di setengah kesehatan. Su Ming melancarkan serangan lain yang menghantam punggung makhluk itu, lalu kembali bersiap. Dengan lompatan cepat, ia berpikir makhluk itu tidak seharusnya merasa hebat hanya karena ia Raja Serigala. Su Ming kembali memusatkan kekuatannya dan melancarkan serangan yang menghantam langsung tubuh Raja Serigala. Dalam sekejap serangan itu menembus pertahanan monster tersebut. Sistem, selamat. Anda berhasil membunuh Raja Serigala punggung perak. Perolehan, 500 experience points, naik ke level 10, 145 poin kemahiran Sword Drawing Slash, 100 poin kemahiran seni pedang petir cepat. Jarahan, tulang cakar pemotong besi, jantung Raja Serigala. Di bagian lain Dungeon, seorang pemuda berambut pirang sedang berusaha keras menghabisi salah satu monster sambil mengeluh betapa banyak tenaga yang ia habiskan hanya untuk menyingkirkan satu kawanan serigala lapar. Kita sangat beruntung, kata salah satu temannya, gulungan peningkat serangan dari hadiah gelar Dungeon tiba tepat waktu. Kalau bukan karena itu, kita mungkin sudah dikalahkan para serigala. Mendengar pembicaraan itu,
Yang Ding langsung merasa kesal ketika topik tentang pemain Fisherman level 9 kembali disebutkan. Pasti ada yang salah dengan Dungeon pemula ini, katanya penuh kemarahan. Bagaimana bisa seorang master keterampilan hidup mencapai level 9 secepat itu? Seolah-olah itu ejekan buat pemain lain. Ia menghantamkan pedangnya ke tanah. Kapak pemulaku ketahanannya terlalu rendah. Kalau saja waktu itu aku tidak tertipu dan kehilangan uang oleh Suming di toko senjata, setidaknya aku bisa beli senjata perak. Seorang pria berkepala plontos di dekatnya tertawa. Suming memang terlalu beruntung. Ucapan itu membuat Yang Ding semakin marah. Diam, bentaknya kepada teman-temannya. Selama ini, akulah yang menahan semua serangan monster di garis depan, sementara pengalaman tetap dibagi rata. Ia mengeluh bahwa setelah membunuh begitu banyak serigala, ia baru saja mencapai level 2. Kemarahannya semakin memuncak memikirkan Suming. Aku sangat ingin menemukannya di dalam Dungeon ini. Kalau aku benar-benar bertemu dia, aku akan menghancurkannya. Teman-teman Yang Ding mencoba menenangkannya. Tidak perlu terlalu marah, semua orang di kelompok kita sudah mencapai level 2. Kalau kita terus memburu serigala lapar seperti ini, menaikkan level akan jauh lebih mudah. Di sisi lain, Suming berdiri diam di tengah hutan Dungeon sambil memeriksa sistemnya yang tiba-tiba memunculkan pemberitahuan baru. Sistem tugas perubahan kelas utama telah terpicu. Isi tugas dipilih secara acak berdasarkan kondisi nyata pengguna. Suming segera memahami situasi ini dengan sangat jelas, dalam kehidupan sebelumnya ia juga mengalami hal yang sama. Ia tahu bahwa dalam kehidupan ini, tugas perubahan kelas pertama masih dipicu pada level 10. Hal yang paling penting baginya adalah kenyataan bahwa kesempatan ini datang lebih cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Suming mencapai level 10, ia sudah lama keluar dari Dungeon pemula. Akibatnya, tugas perubahan kelas pertama yang muncul saat itu menyesuaikan dengan Dungeon peringkat E, jauh lebih tinggi tingkat kesulitannya, yang sedang ia tantang saat itu. Ia sangat mengingat pengalaman pahit tersebut, karena saat itu ia sama sekali tidak mampu menyelesaikan tantangan yang selevel dengan Dungeon tersebut, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Pada akhirnya ia harus menghabiskan waktu cukup lama, menggiling pengalaman hingga mencapai level 15, sebelum akhirnya mampu menyelesaikan tugas perubahan kelas pertamanya. Konsekuensi dari keterlambatan itu sangat besar, hadiah dari tugas perubahan kelas pertama yang seharusnya memberikan keuntungan besar akhirnya jauh berkurang nilainya. Namun kali ini Suming merasa semuanya akan berbeda, karena ia berhasil mencapai level 10 saat masih berada di dalam Dungeon pemula. Ini akan mengubah seluruh jalanku, yakinnya. Sistem, selamat. Tugas perubahan kelas pertama terpicu. Tugas, kalahkan penjaga Gua Batu Merah, seekor monster elit kuat di wilayah hutan gelombang amuk. Ketika Suming melihat lokasi tugas itu masih berada di dalam Dungeon pemula, ia merasa segalanya menjadi jauh lebih mudah. Ia segera memikirkan langkah berikutnya, menambahkan seluruh poin atribut dari kenaikan levelnya ke dalam atribut kelincahan. Dengan rencana ini, pikirnya, tugas perubahan kelas pertama ini sudah pasti berada dalam genggamanku. Setelah menambahkan seluruh poin ke atribut kelincahan. Sistem, selamat. Anda menembus batas 100 poin pada atribut kelincahan. Kemampuan baru diperoleh. Master Martial Pedang, keterampilan pasif yang memungkinkan penggunaan senjata jenis pedang dari level berapapun tanpa memperhatikan persyaratan yang biasanya dibutuhkan. Sementara itu, di kota Xuanzong, tepatnya di Akademi Pertama, suasana serius sedang berlangsung di ruang rapat. Data peringkat Dungeon pemula dari para siswa berbakat kuat di kota-kota tetangga baru saja dirilis, lapor seorang petugas kepada Direktur Akademi. Direktur mengamati daftar itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, nama yang ia harapkan tidak muncul dalam statistik. Di mana Suming? Tanyanya heran. Siswa yang selama ini kuharapkan menjadi harapan besar akademi ini. Tidak ada data yang hilang, jelas petugas itu. Semua yang terlihat pada daftar ini adalah informasi yang dikembalikan langsung dari Dungeon. Ia menambahkan, pada pukul 7 pagi, data gelar pembunuhan pertama di Dungeon menunjukkan yang memperolehnya adalah seorang pengendali pedang. Karena itu, kuduga orang itu pasti Suming, yang sangat Bapak perhatikan. Namun direktur justru semakin bingung.
Apakah yang dimaksud hanya gelar pembunuhan pertama saja? Iya, mengingat, meskipun kelas Suming hanyalah pengendali pedang, ia terlahir dengan atribut sempurna 10 bintang. Ia juga menerima paket hadiah pemula. Bahkan jika dia tidak punya keterampilan hebat sekalipun, pikir direktur, setidaknya dia masih bisa membunuh beberapa monster hanya dengan kekuatan mentahnya. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak masuk peringkat 500 besar? Tepat pada saat suasana kebingungan itu berlangsung, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya seseorang yang masuk dengan langkah tegas. Orang itu adalah Ranling, wakil wali kota Xuanzong. Sebelumnya Bapak Direktur mengatakan sekolah ini menghasilkan bibit yang sangat bagus tahun ini, kata Ranling. Apakah yang dimaksud siswa kebangkitan 10 bintang bernama Suming? Sekretarisku sudah memperlihatkan data Dungeon pemula, dan siswa yang Bapak rekomendasikan itu bahkan tidak muncul dalam daftar peringkat. Direktur Akademi mencoba menenangkannya. Jangan terlalu emosional. Ia menjelaskan bahwa meskipun Suming memiliki bakat 10 bintang, kelasnya tetaplah pengendali pedang, sehingga kekuatan tempurnya pada tahap awal permainan kemungkinan memang sedikit lebih lemah. Penjelasan itu justru membuat Ranling semakin marah. Suming itu pengendali pedang, katanya dengan nada tinggi. Mustahil rasanya dia bahkan tidak mampu masuk peringkat 500 besar. Ranling menuduh, berhenti, mencari alasan. Kau hanya berbohong soal kekuatan siswamu demi mendapatkan lebih banyak token kualifikasi untuk Dewan Menara Surgawi tahun ini. Direktur terlihat panik. Aku benar-benar tidak berbohong. Namun Ranling melanjutkan, berdasarkan data yang kumiliki saat ini, sekolahmu hanya punya satu siswa yang benar-benar menonjol, Yanze, dengan bakat 9 bintang, kelas tersembunyi di Manhunter Ranger, saat ini di peringkat kedua papan peringkat. Ranling menambahkan bahwa Yanze adalah kandidat terbaik Akademi itu untuk bersaing dengan para jenius dari kota tetangga tahun ini. Aku juga tahu satu siswa lain yang cukup menjanjikan, Jiang Tang, putra sah keluarga Yang, dengan kelas tersembunyi prajurit palu sihir 8 bintang, bawaan, saat ini di peringkat keempat dengan potensi besar. Ia menegaskan, untuk saat ini aku hanya bisa memberikan 2 token kualifikasi kepada akademimu untuk mengikuti Dewan Menara Surgawi. Bukankah semua akademi seharusnya menerima 3 token seperti tahun-tahun sebelumnya? Tanya, Direktur. Ranling, yang sudah berjalan menuju pintu, hanya menjawab dingin, tidak ada yang menyuruh akademimu terus-menerus berada di posisi terakhir beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, kalau tahun depan kalian kembali di posisi terakhir, akademi ini bahkan tidak akan punya slot untuk memasuki Dewan Menara Surgawi. Bagaimana kalau para siswa kami nanti berhasil memperoleh hasil yang baik? Tanya Direktur hati-hati. Hal itu akan dipertimbangkan pada waktunya, jawab Ranling. Aku punya banyak urusan lain yang harus diselesaikan. Ia pun meninggalkan ruang rapat. Setelah Ranling pergi, direktur dan semua orang di ruangan itu terdiam dalam suasana berat. Direktur memandang 2 token kualifikasi yang tersisa di tangannya dengan ekspresi serius. Dewan Menara Surgawi adalah sarana yang sangat penting bagi para siswa untuk menerima tugas, memperoleh hadiah, dan meningkatkan kekuatan mereka, katanya. Akademi kita tidak boleh kehilangan hak untuk memasuki Dewan itu. Ia mengakui, sebelumnya ia berpikir dengan kehadiran seorang siswa kebangkitan 10 bintang seperti Suming, mereka seharusnya mampu mengamankan 1 token tambahan. Namun kenyataannya justru, sebaliknya, mereka malah kehilangan 1 token. Semoga Suming memberikan yang terbaik, batin Direktur, dan tidak mengecewakanku. Sementara itu, Suming baru saja tiba di depan pintu masuk Gua Batu Merah. Peta pada sistemnya dengan jelas, menunjukkan lokasi tugas berada tepat di tempat itu. Dalam hati ia merasa sedikit beruntung, sepanjang perjalanan menuju gua tersebut, ia sama sekali tidak bertemu monster kecil yang merepotkan. Namun begitu melangkah masuk ke dalam gua, Suming segera menyadari sesuatu yang penting. Dalam kehidupan masa lalunya, ia tidak pernah mengunjungi tempat ini, sehingga ia sama sekali tidak punya informasi tentang jenis monster apa yang mungkin muncul di dalamnya. Ketika masih mengamati sekeliling dengan waspada, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kegelapan gua. Tidak lama kemudian, seekor goblin penggali emas muncul dari balik bebatuan, menatap tajam ke arah Suming. Tanpa membuang waktu,
Su Ming segera mengayunkan pedangnya, menebas makhluk itu dengan satu serangan cepat hingga langsung tumbang. Aku tidak boleh membiarkannya mengeluarkan suara yang bisa memperingatkan seluruh penghuni gua, pikirnya. Namun, tepat setelah goblin itu mati, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan. Sistem peringatan gua goblin terpicu. Su Ming benar-benar kebingungan, ia yakin telah menghabisi makhluk itu tanpa menimbulkan suara apapun. Belum sempat ia memahami situasi itu sepenuhnya, berbagai suara pergerakan mulai terdengar dari berbagai arah di dalam gua. Dalam sekejap, ia menyadari misi perubahan kelas pertama ini ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Tidak lama kemudian, sejumlah monster goblin bermunculan di hadapannya. Sistem peringatan. Seluruh goblin di Gua Batu Merah akan melancarkan serangan ganas terhadap Su Ming. Sambil menebas beberapa goblin yang menyerangnya, Su Ming sempat menganalisis sifat mereka. Ia menyadari, jumlah goblin yang datang semakin banyak, meskipun level mereka tidak terlalu tinggi, mereka punya keunggulan jumlah yang luar biasa. Karena itu Su Ming akhirnya memutuskan untuk mundur sambil berlari cepat. Ketika melirik pedangnya, ia mulai khawatir apakah daya tahan senjata itu mampu bertahan dalam pertempuran panjang seperti ini. Pada saat itulah Su Ming tiba-tiba menyadari keberadaan sesuatu yang besar bergerak di depannya. Seekor goblin raksasa mengangkat senjatanya, bersiap melancarkan pukulan kuat ke arahnya. Dalam sepersekian detik terakhir, Su Ming segera melompat menghindari serangan itu. Namun saat tubuhnya masih di udara, para goblin lain langsung mengangkat busur mereka dan bersiap menembakkan panah. Begitu rentetan panah dilepaskan, Su Ming berusaha menangkis beberapa di antaranya dengan pedangnya, namun jumlah panah yang meluncur terlalu banyak sehingga beberapa tetap mengenai tubuhnya. Begitu kembali mendarat, Su Ming langsung mundur cepat sambil berpikir. Goblin-goblin ini cukup cerdas, akunya, mereka paham seseorang yang berada di udara akan kesulitan menghindar. Ketika para goblin melihat Su Ming tampak sedikit lengah, mereka langsung menyerbu dengan kekuatan penuh. Su Ming berusaha menangkis serangan-serangan itu sambil merasakan kekhawatiran, di tahap awal permainan seperti ini, jumlah mana yang ia miliki sangat terbatas sehingga ia tidak bisa menggunakan teknik Divine Shadow Step terlalu lama. Situasi semakin buruk ketika ia melihat kelompok goblin elit lain mendekat dari kejauhan. Di fase awal seperti ini, simpul Su Ming, aku benar-benar kekurangan keterampilan bertarung yang memadai. Menghadapi mereka langsung jelas bukan pilihan mudah. Dengan pemikiran itu, ia kembali melompat ke udara, memutuskan untuk sementara bersikap lebih fleksibel dan berhati-hati, terus menghindari serangan, sambil berlari kencang menciptakan jarak. Setelah jarak antara dirinya dan para goblin cukup jauh, Su Ming melihat mereka masih terus mengejarnya. Saat itulah ia mulai menyalurkan kekuatannya. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menantang para goblin untuk menyerangnya dengan seluruh kemampuan mereka. Para goblin yang mengejarnya tiba-tiba ketakutan, melihat cahaya kuat mulai bersinar dari tubuh Su Ming. Setelah energi itu terkumpul sepenuhnya, Su Ming langsung mengaktifkan keterampilan Sword Unsetting Slash Dot dan melepaskan tebasan kuat yang mematikan. Para goblin bahkan tidak sempat bertahan, dalam sekejap, mereka langsung tersapu habis oleh serangan itu. Selama aku mampu menguasai posisi ketinggian dalam pertempuran, pikir Su Ming melangkah maju, semuanya akan tetap dalam kendaliku. Ketika kembali mengayunkan pedangnya dengan tebasan lurus berikutnya, ia menyadari teknik Sword Unsetting Slash bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam situasi seperti ini. Setelah terus-menerus menghabisi para goblin di dalam gua, akhirnya Su Ming berhenti melangkah tepat di hadapan Kapten Goblin Elite. Sepertinya hanya makhluk ini yang tersisa, simpulnya sambil menatap lawan terakhirnya. Sementara itu, di luar Gua Batu Merah, salah satu teman Yang Ding sedang bersembunyi di dekat pintu masuk gua sambil mengawasi keadaan. Waktu aku menjelajahi jalur sebelumnya, katanya kepada Yang Ding, aku dengar suara pertempuran dari dalam gua. Yang Ding menanggapi dengan nada tidak percaya. Kau pasti bercanda. Menurut deskripsi sistem, wilayah di dalam gua itu dihuni monster dengan level 7 ke atas. Siapa yang cukup berani menantang isi gua itu? Pria botak itu tetap bersikeras. Aku benar-benar mendengar suara pertempuran dari dalam gua. Tepat pada saat itu, Yang Ding tiba-tiba terkejut. Sepertinya ada seseorang yang sedang keluar dari dalam gua.
Pria berkepala plontos itu penasaran. Siapa yang berani berburu monster di tempat berbahaya seperti itu? Namun pada saat berikutnya, Yang Ding menjadi jauh lebih terkejut ketika melihat sosok yang keluar dari gua itu, Su Ming, orang yang sebelumnya memenangkan taruhan di toko senjata. Di sisi lain, Su Ming yang baru saja keluar dari gua sedang memeriksa sistemnya. Misi perubahan kelas pertama, tadi memang sangat menarik, nilainya, tapi pada saat yang sama juga sangat berbahaya. Namun ketika Su Ming masih memikirkan hal itu, tiba-tiba ia menyadari adanya pergerakan mencurigakan. Tanpa peringatan, Yang Ding langsung menyerbu ke arahnya dengan kekuatan penuh. Su Ming dengan cepat menghindari serangan pertama itu, membuat anak laki-laki berambut pirang itu sangat terkejut. Namun Yang Ding tidak berhenti. Kepung dia, perintahnya keras kepada teman-temannya. Pastikan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dikepung, Su Ming tetap berdiri tenang. Sejak awal aku sama sekali tidak berniat melarikan diri, katanya jelas. Mendengar itu, Yang Ding berbicara dengan nada penuh amarah. Beberapa hari lalu kau menyebabkan kerugian besar bagiku, katanya. Satu-satunya kesalahanmu adalah bernasib buruk karena kebetulan bertemu denganku di tempat itu. Su Ming merasa aneh, ia sama sekali tidak mengingat siapa mereka. Siapa kalian sebenarnya? Tanyanya, bingung. Reaksi itu membuat Yang Ding tidak percaya. Pria berkepala plontos di sampingnya berkata, dia benar-benar melupakan kita. Kemarahan Yang Ding semakin memuncak. Aku orang yang memenangkan taruhan sebesar 5.000 koin, petualang beberapa waktu lalu. Teriaknya, ia langsung menyerbu bersama teman-temannya untuk menyerang Su Ming secara bersamaan. Namun Su Ming hanya tersenyum tipis. Dengan tenang ia mengeluarkan pedangnya. Ini kesempatan yang tepat untuk menguji keterampilan baruku, katanya. Pada saat berikutnya, Su Ming langsung mengaktifkan kemampuan SWOT Control dan dengan kendali mentalnya, menggerakkan pedang di udara sambil melancarkan rentetan tebasan ke arah seluruh anggota kelompok Yang Ding. Serangan mendadak itu membuat mereka langsung terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. SWOT Control berjalan dengan sangat sukses, pikir Su Ming dalam benaknya, terus mengendalikan pedangnya untuk menekan mereka tanpa henti. Melihat kemampuan itu, Yang Ding sangat terkejut. Bagaimana mungkin teknik seperti SWOT Control bisa ada? Tanyanya bingung. Pria berkepala plontos menatap ngeri ketika Su Ming mengangkat pedangnya tinggi di udara. Kemampuan yang sedang kita lihat, kata Yang Ding, seharusnya hanya bisa dipelajari oleh seorang SWOT Master yang sudah mencapai tahap menengah. Di dalam pikirannya, Su Ming mengetahui dengan jelas asal-usul kemampuan itu. SWOT Control adalah kemampuan yang ia peroleh dari sebuah skill scroll peringkat perak, hasil jarahan setelah mengalahkan Kapten Goblin Elite di Gua Batu Merah. Dengan bakat khususnya, All Things Sublimation, ia berhasil meningkatkan gulungan keterampilan itu menjadi skill scroll peringkat emas. Ketika Su Ming membuka gulungan itu secara acak, bahkan ia sendiri tidak menyangka akan memperoleh keterampilan SWOT Control, kemampuan yang sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Dengan situasi seperti ini, Su Ming juga memahami bahwa ketika kabar tentang kemampuan ini menyebar, orang-orang akan semakin yakin ia benar-benar berasal dari kelas SWOT Controller. Namun bagi Su Ming, hal itu bukanlah yang paling penting. Setelah berhasil membersihkan seluruh goblin di Gua Batu Merah dan menyelesaikan bagian pertama area itu, Su Ming memperoleh sebuah cetak biru lokasi tersembunyi yang menunjukkan posisi peti harta terakhir dari misi perubahan kelas pertama. Ketika membukanya, ia cukup terkejut, sistem memberitahu bahwa koordinat harta tersembunyi itu ternyata berada di Gua Batu Merah bagian kedua. Kebingungannya semakin bertambah ketika melihat judul kecil dari misi tersebut, Perdagangan dan Kehidupan Goblin. Sementara itu, di area lain di dalam hutan, sekelompok gadis baru saja menyelesaikan pertempuran melawan para monster di sekitar mereka. Setelah monster-monster itu berhasil dieliminasi, mereka tampak sangat bersemangat. Akhirnya kita berhasil membersihkan seluruh monster di area ini bersama-sama. Seru salah satu gadis dengan bangga. Siapa tadi yang bilang tim yang seluruh anggotanya perempuan tidak mungkin bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti ini? Namun gadis itu juga menyadari mereka semua harus berterima kasih kepada seorang awakener bintang 7, yang telah membantu membawa mereka melalui pertempuran tadi. Sekarang kita harus membagi hasil jarahan yang kita dapatkan, lanjutnya.
Namun pada saat berikutnya, gadis yang merupakan awakener bintang 7 itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mulai bertanya-tanya kemana perginya teman-temannya. Beberapa detik kemudian, suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah ketika terdengar jeritan keras dari kejauhan. Mendengar suara itu, gadis berambut pirang tersebut segera melihat ke satu arah, lalu menoleh ke arah lain, dengan ekspresi panik. Ia dengan putus asa mencoba mencari tahu kemana teman-temannya pergi. Dengan perasaan cemas, ia akhirnya memutuskan berjalan menuju lokasi tempat para monster sebelumnya terbunuh. Namun ketika tiba di sana, ia justru melihat tanah di tempat itu benar-benar kosong, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran sama sekali. Ketakutan luar biasa langsung memenuhi pikirannya ketika ia menyadari tidak ada satupun jejak monster atau barang jarahan yang tersisa. Dengan rasa ngeri yang semakin memuncak, gadis itu tidak mampu memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Pada akhirnya, ia menjerit dengan sangat keras, sebuah jeritan yang bahkan dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh.